لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik waqtada bisunnatik ila yaumi la raiba fihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbikum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa mengizinkan kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada siratal mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Ini suaranya cukup kedengeran gak Pak? Cukup Pak. Cukup ya? Apa kealingan kali dia? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan dari pengurus Ikaluni SMPN 213 angkatan 89. Ya. 89 beserta pengurusnya. Mudah-mudahan pengurus Ikaluni SMPN 213 senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga bisa terus membimbing kita semua dalam rangka terus menjalin tali ukhuwah Islamiyah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga kepada Sohibul Bait, dalam hal ini Ibu Ila, yang insya Allah dah menyiapkan tempat, waktu dan juga mungkin hidangan
Semoga apa saja ikhtiar yang beliau lakukan menjadi amal jariah buat beliau dan keluarganya. Dan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, yang meluangkan waktu, menyempatkan kesempatannya hadir dalam majelis yang sederhana ini, pun menjadi wasilah Allah senantiasa berikan kekuatan, kesehatan, dan kelapangan rezeki buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sedikit kita akan mengupas terkait dengan sholat dan pertolongan Allah. Sejatinya kalau kita melihat hidup atau kehidupan ini, hidup yang kita jalani sejatinya tidaklah mudah. Bahkan mungkin berat, bahkan teramat berat mungkin. Karena Allah memang menciptakan hidup atau kehidupan, bahkan mati dan kematian, tidak lain untuk menguji kita semua, siapa di antara kita yang paling ahsan amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak aku ciptakan kehidupan dan kematian, kata Allah, kecuali untuk menguji kalian semua siapa yang paling ahsan amalnya. Jadi memang begitulah hidup, dihadirkan oleh Allah ujian, musibah, bencana, dan kesulitan. Dan itulah sunnatullahnya kehidupan. Namun tidak begitu saja Allah hadirkan ujian dan kesulitan, tapi pun Allah hadirkan satu alat, satu tool yang dengan alat itu menjadi sarana kita mendapatkan pertolongan Allah. Maka urgensinya kita dihadirkan oleh Allah harus sadar, sejatinya hidup itu adalah ujian, musibah, bencana, tapi Allah hadirkan satu sarana, satu syariat yang dengan syariat itu Allah berikan pertolongan kepada kita. Dan itu tidak lain adalah sholat. Maka sholat menjadi penting dalam kehidupan kita. Allah hadirkan sholat bukan ingin menyulitkan kita, memberikan beban kepada kita, tapi sholat dihadirkan oleh Allah untuk memudahkan kita hidup. Bahkan nanti ketika usia kita diakhirkan oleh Allah, selesai usia kita, maka tidak ada amalan, tidak ada ibadah yang pertama kali dihisap oleh Allah kecuali sholat. Baik sholat kita, insya Allah baik amal-amal kita yang lain. Tapi kalau belum sempurna sholat kita, kita khawatir amal-amal kita, ibadah-ibadah kita yang lain pun tidak sempurna dalam kacamata Allah. Maka perhatikan sholat-sholat kita, karena ini menentukan kita, apakah kita akan bahagia dunia dan akhirat, atau celaka kita dunia dan akhirat karena sholat. Maka jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah abaikan sholat, jangan pernah dinomorduakan sholat itu. Ini perkara penting dalam kehidupan kita. Bahkan andai kata kita masih belum sempurna, masih banyak keburukan dalam diri kita, mungkin masih sering ngomongin orang, zolimin orang, mungkin makan harta orang lain, mungkin homer, bahkan mungkin judi, bahkan mungkin zina sekalipun, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena insya Allah satu waktu nanti Allah perbaiki kehidupan kita lantaran sholat. Jadi pentingnya sholat jangan sekali-kali kita tinggalkan. Kenapa? Meninggalkan sholat sejatinya jauh lebih buruk, jauh lebih berat dibandingkan kita homer, kita judi, bahkan kita zina. Maka jangan dengan kesibukan kita apapun lalu kita nomorduakan sholat. Karena pekerjaan kita tinggalkan sholat. Karena kesibukan pekerjaan kita terlambat sholat. Karena mungkin banyak kita meeting, banyak bertemu dengan orang dalam pekerjaan kita nomorduakan sholat. Karena nanti ketika kita diberikan umur oleh Allah, lalu disudahi umur kita, tidak ada yang diharapkan oleh sang mayit ketika diberi kesempatan untuk hidup sekali lagi, kecuali agar mereka diberi kesempatan untuk bisa sholat. Bukan untuk yang lain-lain. Ketika sang mayit dibangkitkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, yang dia minta agar diberikan kesempatan untuk bisa sholat. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk traveling, bukan untuk menyenangkan hobinya, bukan. Dia ingin diberikan kesempatan barang sesaat agar bisa melaksanakan sholat.
Ini kita mumpung masih diberikan umur, diberikan usia, diberikan waktu, manfaatkan betul untuk benar-benar menyempurnakan sholat kita. Karena sholat kita menjadikan Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Lalu coba pelan-pelan kita pelajari, apa sih hakikat sholat itu sendiri? Apa sholat itu? Kata para ulama, sejatinya sholat itu jauh lebih penting dibandingkan kebutuhan pokok kita dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan pokok kita dalam kehidupan sehari-hari paling penting apa kira-kira? Makan. Apa lagi Pak? Kehidupan pokok dalam kehidupan sehari-hari kita yang paling mendasar, yang paling penting, yang kalau tidak ada itu mungkin berakhir usia kita. Tidak lain makan dan minum. Bahkan kata para ulama, sejatinya sholat itu jauh lebih penting dibandingkan makan dan minum. Kenapa demikian? Kalau makan dan minum hanya menghidupkan jasad, hanya menghidupkan raga, hanya menghidupkan badan. Tapi sholat, dia menghidupkan jasad kita, pun dia juga menghidupkan ruh kita. Bahkan tidak ada amalan yang paling tinggi kedudukannya setelah syahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, setelahnya adalah sholat. Jadi ditahan dulu bicara masalah puasa, ditahan dulu bicara masalah zakat, masalah haji, masalah sedekah. Karena perkara yang paling penting setelah orang mengucapkan syahadah adalah sholat. Bahkan kalau ibadah-ibadah yang lain, syariat-syariat yang lain, kewajibannya bisa jadi temporer. Situasi dan kondisi menentukan apakah tetap wajib atau tidak. Contoh haji. Orang kalau haji diwajibkan oleh Allah haji kalau dia mampu. Mampu secara fisik, mampu secara materi. Tapi ketika tidak mampu fisiknya, tidak mampu materinya, maka hilang kewajibannya. Puasa diwajibkan oleh Allah di bulan suci Ramadan, tapi ketika kondisinya, fisiknya, kesehatannya tidak memungkinkan dia puasa, maka pun hilang kewajibannya. Sedekah, zakat, infak, kalau dia punya kelebihan harta, diwajibkan untuk zakat. Tapi sebaliknya ketika dalam keadaan kurang, dalam keadaan fakir dan miskin, bisa jadi justru dia menerima zakat. Tapi perhatikan sholat, tidak ada pengecualian. Tidak ada alasan orang untuk tidak sholat. Bahkan kalau dia mampu berdiri, berdirilah kita. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Gak mampu juga berbaring, gunakan panca indera kita untuk tetap dalam keadaan sholat. Dengan mata, dengan hati, tetap kita diwajibkan untuk sholat. Jadi selama ruh masih ada dalam diri kita, kewajiban sholat melekat dalam diri kita, tidak akan pernah hilang. Maka ini yang harus kita perhatikan. Bahkan Allah ketika menurunkan syariat sholat, ibadah sholat, sejatinya pun berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Kalau syariat yang lain, haji, zakat, puasa, sedekah, Allah turunkan langsung kepada malaikatnya, malaikat sampaikan kepada Rasulullah. Tapi sholat, Allah undang langsung kekasihnya, Rasulullah SAW, menghampirinya untuk menerima syariat yang namanya sholat. Maka sholat perkara penting dalam kehidupan kita, karena Allah pun memuliakan sholat, meninggikan sholat dibandingkan syariat-syariat yang lain. Maka kita seyogyanya bagi orang-orang beriman memperhatikan hal ini agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah, mudah menjalankan, menunaikan dan menegakkan sholat. Lalu coba kita melihat apa fadilahnya, apa keutamaannya, apa manfaatnya orang sholat. Ini penting, karena seringkali kadang-kadang kita melihat kita sendiri secara pribadi menjalankan sholat belum sempurna. Kadang-kadang nggak tepat waktu, kadang-kadang nggak berjamaah, kadang-kadang buru-buru. Gitu nggak Pak? Begitulah kita. Ini juga introspeksi buat anak pribadi. Semua kita ketika diberikan masih panjang umur kita, panjang waktu kita, kadang-kadang menyepelekan sholat.
Bahkan kalau kita melihat kadang-kadang ada orang begitu malas melaksanakan sholat. Apa pasalnya? Apa sebabnya? Bisa jadi mereka tidak tahu fadilah dan keutamaan dari sholat. Fadilah, keutamaan, manfaat sholat, wallahi demi Allah, andai kata dijabarkan, nih andai nih dikasih kesempatan 1 hari 24 jam untuk menjelaskan topik ini, manfaat, fadilah, keutamaan sholat, wallahi demi Allah tidak akan pernah cukup. Saking besarnya, saking banyaknya, saking tingginya manfaat dan fadilah sholat, gak bisa diukur. Tapi dengan keterbatasan waktu, coba kita sampaikan sajalah beberapa poin. Apa poin-poinnya? Paling sedikit ada 7, kita jabarkan singkat saja, sudah saja. Pertama, sholat itu ternyata pilar dan tiangnya agama. Baik sholat kita, maka kita menyempurnakan agama kita. Kurang sempurna sholat kita, hati-hati dengan keislaman kita. Kenapa? Bunyanun Islam ala khomsin, sahadatan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa aqimis sholah. Ya, jadi setelah syahadat itu melaksanakan sholat. Wa ata'uz zakah wa saumar ramadan al hajjul baita. Jadi pilarnya agama Islam itu ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat. Kalau sempurna sholat kita, kita mengokohkan agama kita. Baik sholat kita menyempurnakan agama kita. Pun sebaliknya, kalau pilar kita, tiang kita, agama kita tidak sempurna karena sholat kita, maka bisa jadi keislaman kita pun tidak sempurna. Jadi ini pilar yang harus ada, yang harus kita perhatikan dan kita sempurnakan, karena dia bagian dari rukun. Jadi sholat itu rukun Islam yang ada yang 5. Sama seperti kalau kita sholat itu kan ada rukunnya ya. Ada rukun sholat. Sebagian ulama menyebutkan rukun sholat 12 rukunnya, ada sebagian ulama menyebutkan 14 rukunnya. Dari mulai takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku sujud sampai dengan salam. Ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 14. Yang semuanya harus ditunaikan, baru disebut dia sholat. Kalau hilang salah satunya, belum disebut dia sholat. Lalu kalau ada orang sholat nih, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu semua tata caranya, kaifiatnya dia ikuti, ruku, sujud, sampai salam. Tapi ketika sudah selesai sholatnya, dia baru ingat kalau dia lupa baca Al-Fatihah. Pertanyaannya tuh, sholatnya sah apa enggak kira-kira? Sah. Karena lupa. Sah atau enggak kira-kira? Sah. Diulang lagi. Jadi ada orang sholat, takbiratul ihram, ruku, sujud, sampai salam selesai semua. Tapi setelah dia ingat, dia nggak baca Al-Fatihah dalam semua gerakan sholatnya sampai selesai tadi itu. Nah, orang tadi itu yang menunaikan sholat tadi itu sah atau enggak sholatnya? Enggak. Sah. Ulangi lagi. Belum ulangi lagi nggak nih? Ada di sholat itu. Enggak dibaca Al-Fatihah, sholatnya sah atau tidak? Kalau lupa. Tidak. Kalau lupa sah. Sah. Kalau lupa. Jadi nggak kompak nih jawabannya. Ada yang bilang sah, ada yang bilang nggak sah gitu kan. Tangan lagi Ustaz. Hah? Tujuh tangan jadi ketahuan. Saya pegang sendiri orang. Jadi rukun sholat tuh ada 12, ada 14. Dari mulai takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku sujud sampai salam. Tertinggal Al-Fatihahnya. Sholatnya sah atau tidak? Tidak. Ada yang bilang tidak, ada sebagian ragu-ragu, ada sebagian bilang sah. Kan rukunnya. Jawaban yang benar adalah semua jawabannya salah. Ya. Jadi kalau orang rukunnya tertinggal, dia belum sholat.
Kalau belum sholat, nggak bisa dihukumin sah atau tidak. Sudah pahamin nggak? Oh iya. Oke, berarti dia belum sholat karena Belum dia sholat. Fatihah ya. Betul. Tinggal yang 12. Karena rukunnya tertinggal. Iya. Gitu. Nah, kalau sudah semua digenapi semua 14 rukunnya atau 12 rukunnya, baru bisa dihukumi dia sah atau tidak. Gitu. Tapi kalau rukunnya tertinggal salah satu atau dua atau tiga, maka belum dihitung dia sholat. Jadi perhatikan, sholat itu rukun Islam. Artinya apa? Kalau nggak sempurna sholat kita, kita khawatir nggak sempurna juga Islam kita. Itu manfaat fadilah yang pertama. Kalau kita sadar ini sholat rukun dalam keislaman kita, dijaga nggak kira-kira sholatnya? Dijaga. Karena Rasul pernah berkata, batasan kami dengan mereka adalah sholat. Gitu. Lalu sahabat bertanya, siapa kami, siapa mereka ya Rasulullah? Kami adalah orang-orang beriman, mereka yang tidak percaya Allah dan Rasul. Jadi batasan orang beriman tidak beriman ternyata sholat. Maka jaga sholat kita, maka tegakkan sholat kita, maka pelihara sholat kita. Jadi manfaat yang pertama, sholat itu rukun Islam. Yang kedua, sholat itu untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholah lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku, gitu kata Allah. Jadi kalau kita ingin ingat Allah dan akhirnya diingat juga oleh Allah tentang kita, maka sholat. Karena sholat itu sarana kita menghubungkan diri antara hamba dan Khalik. Antara kita makhluk dengan Allah sang pencipta, itu dengan sholat. Maka tegakkan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Wa aqimis sholah lidzikri, untuk mengingat aku. Perhatikan dalam sholat-sholat kita, sudahkah ketika kita takbir sampai salam, sepanjang gerakan-gerakan sholat kita itu, kita ingat Allah? Sudah belum kira-kira? Atau malah sebaliknya, ketika takbir yang diingat semua selain Allah? Ada nggak mungkin yang begitu, Bu? Ada. Kompor udah dimatiin belum? Nah, lo. Pintu udah dikunci belum ya? Nggak kusuk. Bener kan ya? Jadi sholat dijadikan oleh Allah untuk mengingatnya, mengingat Allah. Kita jadikan sholat untuk mengingat selain Allah, gitu. Dan memang benar begitu faktanya. Kadang-kadang ketika kita takbir itu, setan mulai waswisu fi sudurin nas, dalam dada-dada manusia. Apa yang dibisikkan oleh dia? Macam-macam. Mulai dari dompet nggak ketemu tadi dicari di dalam sholat, ya kan? Kunci motor tadi naruh di mana juga dicari dalam sholat. Semua terbayang dalam sholat. Padahal ketika bicara sholat untuk mengingat Allah. Maka ada kisah menarik. Umar bin Khattab ketika sholat, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu setelah dia takbiratul ihram, dalam hatinya, dalam pikirannya terbersit tentang kebun kurmanya, gitu. Kebun kurma itu kalau bahasa kita sekarang kayak apa ya, pekerjaan lah kira-kira gitu. Tempat bisnisnya dia, tempat dagangnya dia. Itu orang dahulu punya kebun-kebun kurma sebagai sarana bisnis. Lagi sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, dalam hatinya, dalam pikirannya terbersit kebun kurmanya. Lalu apa yang terjadi? Diselesaikan semua sholatnya oleh Umar bin Khattab. Lalu lepas sholat, apa yang dilakukan? Dia sedekahkan kebun kurmanya kepada fakir miskin, agar nanti ketika dia sholat tidak terganggu lagi dengan kebun kurmanya. Gitu. Itu pekerjaan dia, itu bisnis dia, itu mungkin perdagangan dia. Karena ganggu sholatnya dalam pikiran dia, dia sedekahkan di jalan Allah agar nggak ganggu lagi sholat. Kira-kira kita mampu nggak kira-kira gitu, Pak? Kalau sholat ingat sesuatu terus kita sedekahin gitu. Mikir dompet hilang gimana? Kira ya? Kalau deposito masih 200 emang sama. Ingat anak-anak kan sedekah ya? Lagi sholat Allahu Akbar, itu dompet ada di mana? Gitu. Sedekah Mampu ya? nggak sedekahin dompet kira-kira?
Sanggup nggak kira-kira? Ada ATM, Tergantung isinya ya. gantung isi. Kalau istri gimana? Sedekahin istri. Jadi para sahabat itu menjaga betul sholat mereka, karena mereka tahu begitu penting kedudukan sholat. Tidak mau ada hal-hal lain mengganggu sholatnya. Dia ingin benar-benar sholat digunakan dirinya untuk mengingat Allah, bukan mengingat selain Allah. Kalau Allahu Akbar, tadi suami udah dimasakin belum ya gitu? Yang diingat suaminya. Berani nggak sedekahin suami? Kasih. Kasih tinggal negeri. Jadi sholat itu aqimi sholah li dzikri, untuk mengingat Allah. Yang ketiga, sholat itu ini yang penting juga perlu kita pahami. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ternyata Allah janjikan orang kalau menegakkan sholat, pasti tidak mungkin tidak akan terhindar dia, terjaga dia dari fahsya dan mungkar. Kalau kita akimis sholat, menegakkan sholat, maka pasti kata Allah, aku janji kepada hamba-hambaku, aku akan jaga mereka dari fahsya wal mungkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Udah begitu belum kira-kira sholat kita? Sholat yang kita lakukan tuh menjaga diri kita nih. Mata kita, mulut kita, lisan kita, tangan kita, badan kita, kaki kita dari fahsya dan mungkar. Bahkan berapa banyak orang-orang yang rajin sholat, mengerjakan sholat, menunaikan sholat, gibahnya tetap jalan, menzolimi orang tetap jalan. Maka perhatikan sholat-sholat kita, karena sholat sejatinya dijadikan oleh Allah untuk mencegah kita semua dari fahsya wal munkar. Maka orang yang benar menegakkan sholatnya, akimis sholat, matanya terjaga, lisannya terjaga. Orang yang sholat itu, ahli sholat itu, matanya terjaga. Kalau ngelihat sesuatu yang bukan haknya, yang haram baginya, apa yang dilakukan kira-kira? Istighfar, astagfirullahaladzim, lalu berpaling matanya. Kita udah gitu belum kira-kira? Kita udah sholat nih, sholat, ngelihat sesuatu yang bukan hak kita, yang haram bagi kita, apa yang kita lakukan? Kadang kita megang handphone nih, ngelihat sesuatu karena nggak sengaja, kita istighfar, astagfirullahaladzim, tapi nggak berpaling matanya, gitu. Atau karena mungkin kita inget nih, kita lihat sesuatu, kita istighfar, astagfirullahaladzim, kita melengos, tapi di save ini di handphone. Karena kata Ali bin Abi Thalib, pandangan pertama itu untukmu, pandangan kedua atasmu. Kata Ali bin Abi Thalib. Nggak pakai waktu ya? Hah? Nggak pakai waktu, pandangan pertama 5 menit. Ya pokoknya 1 dan 2 gitu kan. Maka kadang-kadang orang begitu ngeliat hadis ini, ya udah sekali pandangnya terus gitu. Iya. Nggak berpaling-paling gitu. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, pandangan pertama untukmu, tapi pandangan kedua atasmu. Apa maksudnya? Yang pertama, ya sudah karena nggak sengaja, itu rezekimu, gitu. Tapi kedua, kalau masih engkau lihat lagi, ada hisab atas dirimu, gitu. Itu orang yang menegakkan sholat. Itu yang akimis sholat, akan terjaga lisannya, matanya, dan panca indera yang lain. Padahal kalau kita lihat kehidupan kita sekarang ini, berapa penting kita menjaga panca indera kita. Karena kalau tidak, tiap detik, tiap kesempatan kita bisa bermaksiat dengan semua panca indera kita. Dengan telinga kita, dengan mata kita, dengan mulut kita, tangan dan kaki kita. Kita terus bermaksiat. Nah, akimis sholat menjaga, membentengi kita semua dari fahsya wal munkar. Jadi 3 kali itu. Jadi tiang-tiangnya agama, rukunnya agama. Yang kedua tadi apa? Menjaga. Yang kedua tadi ingat Allah. Aqimis sholah li dzikri, untuk mengingat Allah. Yang ketiga terhindar dari fahsya dan mungkar.
Yang keempat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada wanita, ada istri menjaga sholat 5 waktunya, puasa di bulan suci Ramadan, dan taat kepada suaminya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh pilih dia masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Gitu. Padahal pintu surga itu ada berapa? Ada 8 yang gak akan pernah bisa dimasukin oleh seorang pun kecuali ahli di bidang agama itu, di bidang ibadah itu. Ada pintu Ar-Royan, Babur Royan, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang ahli puasa. Babus Sholah, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang ahli sholat, dan seterusnya. Tapi orang kalau beribadah secara sempurna untuk 5 waktunya bagi wanita, lalu taat kepada suaminya, dijalankan Ramadan, puasa Ramadan, maka boleh dia masuk pintu surga mana yang dia mau. Padahal kalau kita berhitung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kalau kita renungkan gitu ya, kira-kira masuk surga tuh gampang atau berat sih? Berat. Susah apa mudah kira-kira? Susah. Karena kalau kita cermati dalam satu hadisnya, Rasulullah pernah berkata begini, sesungguhnya tidak ada satu orang manusia pun yang akan dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadahnya. Gitu. Rasul berkata begitu. Tidak akan ada satu manusia pun yang bisa masuk ke dalam surganya Allah cuman lantaran karena ibadah-ibadahnya semata. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, termasuk engkaukah ya Rasulullah?" Dan kata Rasulullah, "Na'am, termasuk aku." Jadi seberapa hebat ibadah-ibadah kita belum menggaransi kita dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Lalu apa pasalnya orang masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, karena rahmat dan kasih sayang Allah. Nah maka kalau kita sholat, kita tunaikan sholat, kita tegakkan sholat, ini wasilah Allah mencintai kita, Allah ridho kepada kita, Allah berikan rahmat kepada kita. Maka mudah-mudahan dengan kita akimi sholat tadi itu menjadikan mudah jalan kita masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Jadi sudah 4 tadi itu. Yang kelima, sholat itu ternyata bisa membersihkan semua dosa-dosa dan maksiat kita sebersih-bersihnya. Sholat yang kita tunaikan ternyata kata Allah dan Rasulnya, dia bisa menjadi alat pembersih terhadap semua kesalahan, dosa dan maksiat kita sebersih-bersihnya. Karena Rasul pernah bercerita kepada para sahabat, suatu ketika Rasul duduk dalam satu majelis dengan para sahabat, lalu bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, coba pikirkan, andai kata di rumah kalian, lalu kalian buka pintu rumah kalian, di depan rumah kalian ada telaga yang besar, yang luas, lalu kalian semua mandi sehari 5 kali di sana." Jadi ada rumah depannya telaga yang luas, yang jernih airnya. Lalu kata Rasul, andai kata engkau keluar lalu mandi 5 kali dalam sehari, apakah masih ada tersisa kotoran dalam diri kalian? Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada tersisa pun sedikit kotoran pada diri kami." Apa kata Rasulullah? Begitulah sholat, dia menghapuskan semua kesalahan dan dosamu sebersih-bersihnya. Jadi sholat yang kita kerjakan ternyata seberapa banyak pun kesalahan kita, dosa kita bisa dibersihkan dengan sholat, bisa dihapus dengan sholat kita. Lantaran sholat Allah bersihkan segala kesalahan kita, dosa kita, maksiat kita. Lantaran sholat. Padahal kalau kita timbang-timbang nih, kita sebagai manusia, banyakkan dosanya apa banyakkan pahalanya kira-kira? Banyakkan dosanya, pahalanya Pak? Dosanya. Kita sebagai manusia kalau ditanya banyakkan pahalanya atau banyakkan dosanya?
banyakkan dosa kita atau pahala kita kira-kira? Pahala. Padahal syarat orang dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah itu setelah ditimbang kan, antara pahala kita dan dosa kita. Kalau berat pahala kita, insya Allah masuk ke dalam jannah. Kalau berat dosa kita, alamat kita masuk ke dalam neraka. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jadi manusia memang tempatnya salah, tempatnya dosa, gitu. Maka tidak ada yang paling penting buat kita semua untuk apa? Untuk segera bisa membersihkan segala kesalahan dan dosa kita. Jadi udah yang berapa tadi itu? Udah kelima. Yang keenam, ternyata sholat itu bisa menjadikan kita semua senantiasa dicintai oleh Allah. Dan Allah kalau sudah mencintai hambanya, maka Allah berikan keridhoannya kepadanya. Dan kalau Allah sudah ridho dan cinta kepada hambanya, Allah mudahkan dia masuk ke dalam jannah. Jadi itu beberapa poin yang menjadi fadilah, keutamaan dan manfaat dari sholat. Maka kalau kita tahu sebegitu besar pahala dan manfaat sholat, mudah-mudahan memotivasi kita semua untuk menjaga, untuk memelihara dan menegakkan sholat kita. Karena begitu penting buat kita dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan sampai kehidupan di akhirat nanti. Lalu coba pelan-pelan kita pelajari bagaimana sih sholat yang benar itu, gitu. Setelah kita tahu hakikat dari sholat, tahu manfaat dari sholat, nah kita pengen tahu bagaimana sholat yang benar itu. Pernah satu ketika ada seorang pemuda masuk Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah. Lalu dia sholat. Lepas sholatnya selesai, dia menghampiri Rasulullah. Lalu Rasul berkata, "Sholli fa innaka lam sholli." Sholatlah engkau, sesungguhnya engkau belum sholat. Gitu. Jadi orang sudah sholat menghampiri Rasul, Rasul katakan, "Sholat kamu belum sholat." Gitu. Lalu orang ini pun kembali sholat. Dengan bingung, dengan coba dia rapikan sholatnya, dia mulai khusyuk dan fokus sholatnya, lalu dia selesaikan sholatnya. Lalu dia menghampiri Rasulullah kembali. Lalu Rasul pun berkata, "Sholli fa innaka lam musalli." Sholatlah engkau belum sholat. Gitu. Ulang. Udah 2 kali dia sholat. Apa kata dia? "Ya Rasul, sholat yang tadi udah sholat yang paling bagus yang saya buat." Kata Rasul tetap, "Sholli fa innaka lam musalli." Sholatlah kalian, engkau belum sholat. Lalu dia sholat lagi. Ketika kembali kepada Rasulullah, tetap Rasul mengatakan, "Sholli fa innaka lam musalli." Sholatlah engkau belum sholat. Lalu berkatalah pemuda ini, "Ya Rasulullah, ajarkan aku sholat." Jadi ternyata sholat itu memang gak mudah. Bukan cuma sekedar gerakan zahir saja. Orang tadi ini udah 3 kali sholat, kata Rasul belum sholat, gitu. Belum sholat. Bahkan di hadis yang lain Rasul mengatakan, nanti ada orang sudah sholat 60 tahun sepanjang umurnya, lalu diwafatkan oleh Allah, tidak satu pun sholat yang diterima oleh Allah. Bayangkan, sholat 60 tahun sepanjang usia dia sampai dia wafat, pagi, siang, malam dia sholat 60 tahun, diwafatkan oleh Allah. Kata Rasulullah, tidak satu pun sholat yang diterima oleh Allah. Bayangkan, bagaimana kita yang hidup tidak sejaman dengan Rasulullah. Orang yang sejaman dengan Rasulullah masih punya kemampuan seperti itu, masih banyak kekurangannya, kelemahannya. Bagaimana dengan kita? Maka kata Rasulullah ketika bicara salat apa? Sholli kama ra'atumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi contohlah salatnya Rasulullah agar salat kita diterima oleh Allah, gitu. Agar salat kita bernilai di hadapan Allah. Kata Rasulullah, salatlah kalian seperti bagaimana engkau melihat aku salat. Maka kalau kita coba melihat Al-Quran sejalan dengan firman Allah yang mengatakan,
Fawailul lil musallin. Apa artinya itu? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Coba bayangkan. Surat berapa itu? Surat Al-Ma'un, surat 107, mulai di pertengahan, ayat 4 sampai ayat terakhir. 4, 5, 6. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Musallin di sini orang yang sudah sholat atau belum sholat kira-kira? Udah sholat. Tapi kata Allah, fawailul, celaka mereka. Kenapa celaka kira-kira? Di ayat berikutnya dijelaskan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi mereka lalai dalam sholatnya. Kenapa? Mereka riya dalam sholatnya dan tidak pernah menolong orang lain. Perhatikan. Jadi secara hakikat sholat itu harus punya dua dimensi. Dimensi hubungan kita kepada Allah dan dimensi hubungan kita kepada manusia. Tetap dianggap kita tidak sempurna sholat kita kalau dalam melaksanakan sholat kita masih riya. Kalau setelah melaksanakan sholat tidak memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Kan berapa banyak sekarang orang sholat. Kalau sholat sunnah dia cepat gitu. Kalau sholat wajib dia lama gitu. Kalau sholat berjamaah bacaannya panjang. Sholat sendiri di rumah pendek gitu. Itu kita khawatir ada bagian dari riya gitu. Jadi ketika bicara masalah sholat, orang akan celaka dalam sholatnya kalau riya, niatnya tidak lurus hanya kepada Allah. Maka kata Rasulullah tuh, orang-orang yang punya bibit penyakit nifak dalam dirinya, ada kecenderungan menjadi orang munafik. Itu kalau sholat asar yang dilihat matahari. Kata Rasul begitu. Ciri-ciri orang yang punya nifak dalam dirinya, kalau sholat asar banyak dia lihat matahari. Kenapa demikian ya Rasulullah? Kalau mataharinya masih terang, dia entar dulu sholatnya gitu. Kalau udah mulai agak gelap, udah mulai kuning-kuning, pengen masuk ke maghrib, baru dia sholat gitu. Itu kata Rasulullah, kalau orang punya ciri-ciri nifak itu begitu. Sholat asarnya dia banyak melihat matahari. Nah, mudah-mudahan kita ketika kita sholat, tujuan kita, niat kita lillahi ta'ala, hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Bukan karena orang lain, karena teman kita, karena bos kita, karena istri kita, karena suami kita, karena orang tua kita. Bukan. Kita sholat karena Allah. Nah, lepas sholat kita kerjakan, maka kita harus punya manfaat buat orang lain. Agar kita tidak celaka, agar tidak binasa ketika sholat sudah dikerjakan. Kata Allah, fawailul lil musallin, tetap dia dalam keadaan celaka karena sholatnya tidak memberikan manfaat buat orang lain. Jadi punya kelebihan harta, punya kelebihan materi, lihat kiri kanan kita. Maka coba perhatikan, kalau perintah sholat dalam Al-Quran, kalau Allah perintahkan aqimis sholat, pasti digandeng nang wa ata'uz zakah. Kalau Allah perintahkan tegakkan sholat, pasti digandeng, disambung, dibarengin dengan perintah untuk menunaikan zakat. Wa aqimis sholat wa ata'uz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Maksudnya apa? Orang baru disebut dia sholat kalau diberikan kelapangan rizki, dia sedekahkan di jalan Allah, dia zakatkan di jalan Allah, dia infakkan di jalan Allah. Jadi nggak ada ceritanya orang makin rajin sholat makin kikir. Nggak ada kamusnya orang kalau benar sholatnya makin bakhil. Orang nggak ada kamusnya kalau dia benar sholatnya dia menjadi su' itu lebih tinggi kadarnya daripada bakhil. Jadi kalau bakhil tuh dia pelit buat orang lain. Kalau su' itu buat dirinya sendiri, kadang-kadang dia pelit gitu. Nah, orang kalau benar-benar sholatnya benar, maka dia akan berikan manfaat buat orang lain. Karena dia sadar sejatinya harta yang diberikan oleh Allah kepada dirinya sekedar titipan.
Bahkan semua harta yang kita punya nih hakikatnya nih punya siapa kira-kira Pak? Punya siapa Bu kira-kira Bu? Harta yang kita punya sejatinya punya siapa itu? Punya orang lain. Kok ragu-ragu ya? Harta yang kita punya hakikatnya punya siapa? Punya orang lain. Kembali ke asalnya Allah. Coba kalau misalkan suami kita kerja di kantor, gaji bulanan, kerja hari pertama sampai hari ke-29, hari ke-30 gajian. Lalu dicek di ATM, gajinya udah masuk belum? Pas dicek dia, udah masuk. Masuk gajinya 40 juta. Terus dia ambil 5 juta cash, dia pencet 5 juta, keluar tuh uang 5 juta, dia pegang di tangannya. Nah uang cash 5 juta di tangan suami kita, itu punya siapa Bu? Punya orang lain. Nah punya kita. Punya siapa? Punya orang lain. Punya orang lain. Punya siapa Bu? Punya suami. Suami kita kerja, dapat hasil, diambil sebagian 5 juta, nah cash 5 juta punya siapa nih? Tua anak istri. Kok jawaban jadi beda ya tadi ya? Jadi harta yang kita punya siapa sejatinya? Dalam surat Al-Anfal tegas dinyatakan, yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. Wahai Muhammad ya Rasulullah, ini harta-harta punya siapa? Apa kata Allah langsung? Kul, katakan Muhammad, semua harta milik Allah. Jadi nggak ada perselisihan, semua harta milik Allah. Milik Allah. Jadi apa saja yang kita punya sejatinya milik Allah. Lalu mana yang milik kita? Yang milik kita yang mana Bu? Nggak ada. Hah? Kalau semua harta hakikatnya milik Allah, yang milik kita yang mana kira-kira? Yang kita sedekahkan. Ini kalau talim gini ada kotak keliling nggak? Belum. Nah nanti kalau dibikin kotak keliling ketahuan tuh. Ketika kotaknya lewat depan kita, kalau kotaknya bikin dari seng gitu kan, nah yang kita masukin tuh berapa, itu yang punya kita. Kalau bunyi cengking. Nah itu dia. Kita khawatir kotaknya lewat, kita masukin uang kita, bunyi kenceleng gitu. Nah berarti berapa yang masuk itu ke kotak itu? 1000-an. 22. Uang logam terbesar pecahan kita berapa sekarang? 1000. 1000. Jadi gaji 40 juta tadi, yang jadi milik dia 1000. Coba. Pinter nggak Bu kira-kira Bu? Subhanallah. Jadi semua harta itu milik Allah. Yang milik kita yang kita belanjakan di jalan Allah. Bahkan ibu-ibu juga nih, kalau punya pakaian, punya gamis 3 lemari misalkan gitu Bu ya. 1 lemari buat kerja, 1 lemari buat ngaji, 1 lagi buat kondangan. 3 lemari dia punya. Yang punya ibu yang mana baju yang sejatinya? Yang mana Bu? Hah? Ada 3 lemari baju gamis kita tuh, buat kerja, buat kondangan, buat ngaji gitu. Yang punya kita yang mana kira-kira tuh? Yang dipakai buat ibadah. Yang dipakai buat ibadah. Bahkan yang kita pakai hari ini pun sejatinya bukan punya kita. Yang punya kita yang mana? Yang kalau kita sudah digotong orang rame-rame ke liang lahat itu, Kain kapan? warnanya putih, Kain kapan? itu baju kita. Ya, kapan? Kain kah? Kapan? Kain kafan. Maka dulu para salafus soleh itu mentarbiyah diri mereka ya. Kalau sudah mulai tersibgoh dengan kehidupan dunia, dia beli tuh kain kafan. Iya, benar. Dia simpan di lemarinya. Iya, benar. Nanti kalau sudah mulai dia heboh dengan kehidupan dunia, lupa dengan kehidupan akhirat, itu diturunin kain kafan, terus disedengin sama dia, dipakai sama dia, agar dia ingat kalau dia akan mati. Ada nggak nyiapin kayak gitu sekarang? Ada. Ada? Takut. Ada Bu? Ada. Takut. Cuma kain 7 lembarnya aja. Kain kafan. Saya baca yang kayak Wiki kan dia udah nyiapin. Iya. kain kafan. Itu bagian dari tarbiyah dan boleh buat kita. Jangan sampai kita hidup lupa kalau kita akan mati. Nah mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita diingatkan oleh Allah, kamu ada batas waktunya, perbekalkan kita dengan amal terbaik kita. Jadi ketika bicara masalah sholat, jangan sampai fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang sudah sholat. Karena ketika sholat dia riya, ketika sudah sholat nggak memberikan manfaat buat orang lain. Nah coba kita melihat bagaimana sholat bisa menjadikan sarana, alat buat kita untuk memudahkan kita hidup dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya agar sholat bisa menjadi penolong buat kita.
Di dalam Al-Quran Allah tegas mengatakan sesungguhnya sholat itu menjadi penolong bagi orang-orang beriman dalam kehidupannya. Wasta'inu bis-sobri was-sholat. Jadi jangan punya bayangan sholat itu memberatkan kita, menyulitkan kita, beban buat kita. Kata Allah, Allah hadirkan sholat untuk menolong kalian, gitu. Wasta'inu bisobri was-sholat. Jadikan sabar dan sholat penolong dalam kehidupan. Jadi orang yang menegakkan sholat dengan benar akan dijadikan sholat itu menjadi wasilah oleh Allah, menjadi penolong dalam kehidupannya. Dan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan untuk terus memperbaiki sholat kita, sehingga benar-benar sholat bisa menjadi penolong buat kita semua. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.